Terima kasih Anda terus di Mata Najwa gara-gara corona. Saya ingin ke Pak Yuri. Berbagai masukan tadi yang kita dengarkan dari kepala daerah dan dari anggota DPR, dari lembaga konsumen. Apakah akan ada perubahan strategi yang dilakukan pemerintah sekarang setelah mendengarkan? Strategi yang kita lakukan itu adalah kombinasi. Jadi yang pertama adalah kita melakukan tracing itu pasti. Untuk setiap kasus positif kita lakukan tracing. Karena bagi kita ini adalah segera temukan kasus positif di masyarakat dan kemudian isolasi agar tidak menjadi penyebaran baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perankan masyarakat secara besar karena bagaimanapun juga cegah tangkal itu hakikatnya adalah pada komunitas. Ya. Karena kita tahu bahwa faktor pembawa penyakit ini orang, bukan barang, bukan alat angkut, ini orang yang membawa. Oleh karena itu, segera berdayakan masyarakat untuk mampu melaksanakan resilient pada komunitinya. Artinya bahwa peran tokoh masyarakat, peran sekolah dalam ini guru dan sebagainya ini menjadi sangat penting. Ini yang kita kejar, di samping memang pada sistem perangkat kesehatan juga dijalankan terus ke bawah. Pak Yuri, kalau misalnya kita belajar dari Singapura, betapa mereka sangat transparan sampai kemudian memberitahu secara live pasiennya di mana, apa yang mereka lakukan, tracingnya seperti apa. Kita ingin tunjukkan website di Singapura yang bisa diakses secara terbuka, termasuk titik-titik mana saja pasien itu ada. Kita lihat merah itu kasus baru, teman-teman. Kalau yang kuning itu artinya kasus yang sudah berjalan cukup lama. Sementara yang putih misalnya itu adalah lokasi yang pernah dikunjungi oleh pasien. Ini secara real time dan secara live ditampilkan di website di Singapura. Canggih ya. Kita akan coba misalnya titik merah, kita klik, itu kemudian jelas umurnya berapa, jenis kelamin, kemudian pergi kemana saja dan sebagainya. Selengkap dan sejelas ini di Singapura. Apakah kita akan mengikuti mereka? Ya, ini sesuatu yang ideal mestinya ya. Tetapi kita tahu bahwa kondisi kita beda dengan Singapura. Kemarin saja begitu ada satu kasus terpublish. Dan sekarang pasiennya depresi, karena kami yang merawat itu. Dan kemudian kita menyebutkan bahwa ada penularan dari suatu negara. Negara itu sekarang didiskriminasi warga negara itu. Sehingga kami diprotes oleh kedutaan besar. Oleh karena itu memang kita harus bertahap untuk mendewasakan masyarakat ini. Tidak kemudian sistem yang ada di Singapura yang saya akui bagus, bisa diimplementasikan di sini. Dan pergerakan masyarakat kita, tidak seperti di sana yang mungkin relatif dekat-dekat ini. Ada yang jauh, balik lagi dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan maka kita sebenarnya tidak menempatkan bahwa cara yang dipakai Singapura adalah yang terbaik yang bisa diimplementasikan di kita. Ini yang menjadi kunci. Oleh karena itu yang terbaik diimplementasikan kita adalah memerankan bagaimana tokoh masyarakat, komunitas, ini harus kembali lagi menjadi kekuatan dasar untuk melakukan cegah tangkal. Berarti edukasi yang menjadi penting kepada seluruh masyarakat kita. Nah ini tentunya tantangannya adalah berita-berita yang kita sulit untuk bisa bertanggungjawabkan itu. Anak boleh nggak kalau saya minta pendapat beliau, karena selama ini agak memusingkan di media, suspek, surveillance, positif, negatif, orang yang dalam pengawasan, orang yang dalam pemantauan. Mohon dijelaskan supaya masyarakat tidak terbolak-balik dengan istilah ini. Ya sebenarnya kerangka yang kita pakai yang pertama adalah bahwa siapapun yang masuk ke negara kita, yang berasal dari negara yang kita yakini penularan orang ke orang ini cukup tinggi, maka kita harus melakukan pemantauan. Ini yang kita sebut sebagai orang dalam pemantauan. Bahasa Inggrisnya itu? Ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Enggak, kita tidak menggunakan terminologi, jadi kita sebut aja orang dalam pemantauan. Data ini sebenarnya lead-nya ada di imigrasi. Dan karena di otoritas bandara itu adalah satu sistem yang terpadu, maka dari kantor kesehatan pelabuhan pun juga bisa mendapatkan itu. Nah, orang-orang ini kita berikan health alert card. Karena kita tahu bahwa thermal scan sekarang menjadi tidak efektif untuk mengetahui orang yang sakit. Karena pada pergerakan second wave, pada gelombang kedua di luar Cina, ada perubahan pada pola penularan, karakter penularan virus ini. Satu, bahwa inkubasinya ternyata tidak bisa hanya cukup 14 hari. Bisa lebih dari 14 hari, 2 kali 14. Kemudian yang kedua, gejala yang muncul, banyak sekali gejalanya menuju ke ringan sedang bahkan asimptomatis. Ya. Sehingga tanpa panas dan sebagainya melewati thermal scan, padahal dia positif ya pasti tidak akan kedetek. Oleh karena itu health alert menjadi penting. Saya mau komentar sedikit saja terakhir. Setuju sekali Pak, jadi kita memang
perlu menyiapkan kira-kira sequence-nya. Tapi kalau kita perhatikan ya, dalam konteks coronavirus ini ada dua. Satu adalah soal pasiennya, kasusnya, penyembuhannya. Yang kedua adalah soal penularannya. Karena itu bagian dari kita adalah kira-kira kalau diurutkan gitu ya, itu kita to detect, to respond, to prevent. Jadi kita satu mendeteksi. Nah, karena itu perlu ketika kita tahu di mananya, kami misalnya kasus DKI, begitu kita tahu, kita kalau dari sisi website ada, informasi ada, untuk bisa mengetahui lokasi di mana, sehingga lingkungan yang terkait, mulai dari keluarga, tetangga, kolega, rute perjalanan keseharian. Sekarang pemerintah provinsi belum mendapatkan informasi itu, Mas Anies? Ada, cuman kan kita terbatas. Bila itu bisa lebih cepat, lebih banyak, dan kalau kita lakukan lebih cepat, lebih banyak, sudah baik-baik saja. Karena begini, kadang-kadang saya berpikir, tujuan kita ini mendapatkan angka positif negatif sedikit atau mau mencegah penularan. Betul. Kalau tujuan kita mau mencegah penularan, maka langkah yang kita lakukan adalah mencoba mendetek semaksimal mungkin. Deteksi apalagi posisinya ibu kota. Ibu kota ini begitu banyak orang yang datang, begitu besar potensi penularan. Nah, kalau kita bisa mendapat informasi itu dan cepat ya Pak, sesungguhnya kalau itu kita bisa kerja bersama. DKI siap, saya rasa Jawa Barat juga siap. Pusat informasinya, menambah masyarakat yang bisa lebih Singapura tenang. tadi. Kita kan ada batasan ya di soal Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Yang dikecualikan itu yang harus kita lihat adalah soal riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Jadi memang kita ada keterbatasan, dibatasi oleh undang-undang untuk menyebarkan. Jadi tidak bisa seterbuka itu. Ya, tidak bisa seterbuka itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menambahkan juga berdasarkan Inpres nomor 4 2019 ini, apa yang disampaikan Bung Anies maupun Bung Ridwan Kamil tadi sebenarnya adalah keharusan bagi gubernur, termasuk gubernur sebenarnya melaporkan berbagai penyakit yang berpotensi menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang pembangunan dan kebudayaan. Jadi saya malah bertanya apakah Bapak-Bapak ini sudah melaporkan apa yang terjadi di wilayahnya kepada Menko PMK, justru di sinilah. Nah di titik ini kenapa information leadership itu memang mesti ada berada di pusat. Begitu? Jadi saya kira di sini persoalannya ya, bahwa kita tidak mempunyai satu protokol yang jelas dari awal. Ada protokol, kita sudah menyiapkan protokol kesehatan, misalnya, protokol komunikasi publik, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan dan protokol area publik dan itu di kertas saja, tidak semua di dalam orang bisa melakukan, bisa begini, membuka di website. Sekarang begini, Anda juga bisa membukanya. Saya kira apa yang disampaikan oleh dua gubernur ini sangat penting. Ini dua penduduk kita yang betul-betul sangat menghormati. Jawa Barat ini 50 juta penduduknya. Nah, menurut saya harus ada jelas gitu. Misalnya kalau perlu desentralisasi, berapa banyak sekarang diidentifikasi BSL 2 yang tadi disyaratkan itu, atau BSL 3, sedikit ya Pak ya, Biosecurity Level 2, itu ada berapa yang harus. Dan itu didesentralisasikan, nggak bisa semua sentralisasi, sementara sentralnya belum tentu kuat. Nah ini membahayakan. Yang tadi disebutkan oleh Pak Anies maupun oleh Pak Ridwan Kamil, ini transmisi lokal bisa mengalami quantum leap, lompatan yang kuantum, berbahaya. Gitu. Mungkin lebih baik kita menyampaikan kepada publik tidak dalam bahasa yang bombastis, bahkan kami ingin menyampaikan juga bahwa 2 orang kasus 1 dan kasus 2 itu pun sudah mulai membaik Pak ya. Dan kami sangat menghormati mereka, karena mereka pahlawan kemanusiaan. Ini kan Bung Fajrul kan menganggap bahwa ini seolah-olah tidak ada. Kita harus lebih bagus apa adanya. Untuk menjaga ini apa adanya. Dan saya kira saya apresiasi kepada juru bicara soal corona ini Pak Ahmad Yuryanto. Ini jauh lebih bagus ketimbang Menteri Kesehatan dalam membahasakan ini kepada publik ya. Ini sesuatu Bang Fajrul membagi wewenang kepada masing-masing. Tadi menarik ketika Anda katakan bahwa seharusnya justru pemerintah daerah lah yang melaporkan ke Menko, dan apakah itu menurut instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019. Apakah itu sudah dilakukan setelah pariwara? Tetap di Mata Najwa.